Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Nurdin dalam mata kuliah biologi. Masih membahas tentang uh, Kingdom of Animalia, yaitu kerajaan dunia hewan, ya, atau dunia hewan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas ini gambar selanjutnya, ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang porifera, sekarang kita membahas film yang kedua, yaitu Coelenterata. Ya. Coelenterata. Nah, gambarnya seperti ini. Coba Anda tatap baik-baik, ya. Berbeda jauh kan dengan porifera. Nah, kalau porifera bentuknya seperti vas bunga, ya, seperti mangkok. Nah, kalau Coelenterata bentuknya seperti ini, ya. Cukup indah dan cantik, ya. Siapa dan apa Coelenterata itu? Satu, Coelenterata adalah hewan berongga. Ya, jadi arti daripada Coelenterata itu memang artinya berongga, dia punya rongga, ya, rongga. Nama rongganya yaitu gastrovaskular, ya, gastrovaskular. Apa fungsi dari gastrovaskular itu atau rongga itu? Rongganya itu gunanya untuk apa? Fungsinya bertugas seperti usus, ya, seperti usus dan pengedar zat makanan. Jadi ada rongga yang gunanya atau fungsinya adalah sebagaimana usus, yaitu untuk mencerna makanan dan sekaligus pengedar zat makanan, pencerna dan pengedar. Itu rongga di dalam Coelenterata atau disebut gastrovaskular. Di samping itu, Coelenterata juga memiliki tentakel, ya, tentakel dan penyengat yang disebut dengan nematokis. Nematokis. Ya. Seperti apa Pak tentakel dan penyengatnya? Nah ini coba kita lihat dulu. Nah ini dia. Jadi gambarnya seperti ini. Yang namanya tentakel. Apa fungsi tentakel? Menangkap mangsa. Ya, jadi untuk menangkap mangsa. Jadi ini sebenarnya bisa keluar ini gambar ini, ya, bisa keluar. Bisa keluar ke sini, seret, ya, kemudian bisa menangkap mangsa. Jadi menangkap, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Dan tentakel ini memiliki suatu alat, yaitu cnidosit, ya, atau cnidoblast. Kemudian setiap cnidosit atau cnidoblast itu memiliki nematokis. Ya. Nematokis. Ya. Jadi ini gambar tentakelnya, ya. Ini gambar tentakelnya. Ini ketika masih ada di dalam, ya, nanti dia keluar kemari, ya, panjang, memanjang sambil menangkap mangsa. Ini aslinya gambarnya itu bisa bergerak, gitu. Aslinya. Oke. Jadi dia memiliki tentakel dan penyengat, ya. Penyengatnya namanya nematokis. Jadi kalau kita disengat oleh Coelenterata, ya lumayan juga. Mungkin Anda pernah dengar istilah bulu babi, ya, kalau Anda berenang di laut. Dia mempunyai sengat, ya. Jadi penyengatnya adalah nematokis. Kemudian yang ketiga, Coelenterata itu hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Dia punya satu lubang, yang lubang itu fungsinya sebagai mulut. Ya, tidak ada dubur, tidak ada. Hanya only one lubang, ya, satu lubang yaitu mulut. Di mana dia hidup? Hidup di dalam air laut. Jadi Coelenterata hidupnya di air laut. Tidak ada di sungai dan danau, tidak ada. Dia khusus di laut. Ya, hidupnya di laut. Kemudian bagaimana bentuk tubuhnya? Bentuk tubuhnya adalah radial, simetris radial. Ya. Nah, kalau radial itu kan yang ada hanyalah atas dan bawah, ya, dorsal dan ventral. Tidak ada anterior, posterior, tidak ada. Nah, tidak ada depan, belakang, tidak ada. Itu yang radial. Jadi yang ada adalah bagian atas bawah, ya, dorsal, ventral, dorsal, ventral. Dan dinding terdiri atas dua lapisan. Jadi tubuhnya itu terdiri dari dua lapisan, yaitu diploplastik. Nah, ini kuliah kita hari pertama dulu.
pekan pertama diploblastik yang terdiri dari epidermis dan gastrodermis. Ya, kalau dulu endo dan ekto ya. Nah, kalau endo di dalam, ya, jadi endo ini berarti yang gastrodermis ini endo. Ya. Yang gastrodermis ini yang endo bagian dalam. Yang bagian luar adalah ekto, yaitu epidermis. Ya, epidermis. Ya, jadi luar dalam ya diploblastik, 2 lapis ya. Diplo itu artinya 2. Kemudian bagaimana bentuk tubuh Coelenterata? Secara umum Coelenterata itu bentuk tubuhnya ada 2 macam. Ada yang mirip payung, ya, yang mirip payung itu namanya medusa, ya, medusa, yang bentuknya seperti payung, ya, jadi mirip ubur-ubur itulah ya, ubur-ubur. Nah, kemudian ada yang bentuknya seperti tabung atau polip, ya. Nanti kita saksikan gambarnya, yang mana yang polip dan mana yang payung. Ya. Jadi yang bentuknya seperti payung adalah medusa dan bentuknya seperti tabung adalah polip. Ya. Jadi polip dan medusa. Medusa dan polip. Polip seperti tabung. Kalau seperti tabung berarti mirip dengan porifera, ya kan? Kemudian medusa. Bagaimana reproduksinya? Reproduksinya sebagaimana porifera yaitu aseksual dan seksual. Kalau aseksual menggunakan tunas atau polip, ya, tunas atau polip. Ya, jadi tunasnya itu muncul di polip ya. Jadi tunasnya itu muncul ya, tumbuh, muncul, nongol di polip. Sedangkan seksual menggunakan gamet ya. Gamet. Oke. Kemudian ini gambar yang tadi sudah saya tayangkan. Pembagian dari Coelenterata itu apa saja? Klasifikasinya, pembagiannya. Yang pertama hidrozoa, ya, hidrozoa. Nah, jadi hidrozoa itu hewan air ya. Zoa atau zoo itu kan hewan ya. Jadi zoa atau zoo itu air. Maaf. Zoo atau zoa itu hewan. Sedangkan hidro ya air. Jadi hidrozoa itu hewan air. Ya. Bentuk tubuh selalu polip. Nah, ini bentuk polip kayak gini. Anda lihat itu di gambar ya. Dia tidak seperti payung ya, tidak seperti payung. Tidak seperti payung, polip. Terdiri dari hidra, ini ada di air tawar. Kemudian dia sifatnya hermaprodit, ya, hermaprodit. Jadi ada apa? Ada 2 alat kelamin dalam satu tubuh. Dan sistem sarafnya difusi, sistem saraf difusi. Kemudian sel sarafnya tersebar. Sel saraf tersebar, sistem sarafnya difusi, itu yang hidra. Ya. Jadi hidra hidupnya di air tawar. Nah, sedangkan yang hidup di air laut itu adalah Obelia geniculata. Obelia geniculata. Nah ini lain lagi. Ya. Kita masih membahas tentang hidrozoa ya, hewan air. Jadi hidra di air tawar, sedangkan Obelia geniculata di air laut, ya, di laut. Kemudian dia mengalami metagenesis. Metagenesis itu berarti punya perubahan bentuk tubuh untuk menghasilkan alat-alat reproduksi. Ya, jadi metagenesis. Ya, jadi berganti-ganti. Ya. Bisa kadang-kadang berbentuk spora, kadang-kadang berbentuk tunas. Ya. Dan hidupnya berkoloni. Jadi yang Obelia itu hidupnya berkoloni, ya, mengalami metagenesis, ya, pergiliran keturunan metagenesis, dan hidupnya di laut. Nah, itu yang klasifikasi yang pertama, hidrozoa, hewan air. Nah, ini gambarnya seperti ini, Anda perhatikan. Kemudian yang kedua adalah Scyphozoa. Scyphozoa itu adalah hewan mangkok. Ya. Jadi bentuknya seperti mangkok, terbalik atau seperti payung. Jadi kalau yang sebelumnya adalah bentuknya polip, ya, hidrozoa.
Maka yang Scyphozoa bentuknya tidak polip, ya, yaitu bentuknya adalah medusa, payung atau mangkok, ya. Nah, alat kelaminnya terpisah, ya, alat kelaminnya terpisah. Jadi bukan hermafrodit, ya. Tidak hermafrodit, jadi alat kelaminnya terpisah. Nah, contoh dari Scyphozoa adalah ubur-ubur yang sudah sangat terkenal. Kita semua sudah familiar, ya, ubur-ubur yang nama latinnya adalah Aurelia. Ubur-ubur. Jadi ubur-ubur merupakan contoh legendaris dari Scyphozoa. Ya, Aurelia, ya. Ingat-ingat ya. Aurelia, ubur-ubur. Aurelia, ubur-ubur. Ya. Bentuknya payung, medusa. Ya. Selanjutnya yang ketiga, nah ini yang tadi dikatakan bahwa bentuknya seperti tanaman, ya, seperti tumbuhan. Ya. Dia hewan, tetapi mirip dengan tumbuhan. Makanya namanya anthozoa. Ya. Zoa itu adalah hewan, antho itu adalah bunga. Ya. Antho itu bunga. Ya, antho itu bunga. Jadi hewan, bunga. Dia hewan, tapi wujudnya mirip dengan bunga. Dan ini tentu kalau Anda belum pernah kuliah Kingdom of Animalia, pasti Anda mengira ini tanaman. Tanaman bagus sekali nih, merah hijau. Padahal bukan tanaman, tetapi hewan bunga. Berbentuk polip, ya. Jadi bentuknya polip, bukan payung, ya, bukan medusa, bukan. Kemudian gastrovaskularnya, yaitu rongganya berongga 6, ya. Rongganya 6. Nah, contohnya adalah Metridium marginatum atau mawar laut. Ya, ini yang di bawah, ya. Mawar laut, ya, mawar laut. Nama latinnya adalah Metridium marginatum. Kemudian ada lagi Fungia patella dan Acropora. Ini adalah contoh-contoh dari anthozoa. Kemudian ada yang berongga 8. Jadi ada yang gastrovaskularnya itu rongganya 8. Jadi kalau yang mawar laut rongganya 6. Ya, mawar laut. Metridium marginatum rongganya 6. Sedangkan yang berongga 8 yaitu Euplexaura antipathes, ya, Euplexaura antipathes, dan juga akar bahar, ya, akar bahar. Kemudian Alcyonium, ya, Alcyonium, karang kulit, ya, karang kulit. Ini adalah contoh-contoh dari Coelenterata golongan anthozoa. Ya. Jadi yang hijau ini adalah Anthoplexaura. Ya. Jadi ini termasuk yang berongga 8. Ya. Yang berongga 8. Ya. Hampir sama dengan Euplexaura. Jadi Anthoplexaura mirip dengan Euplexaura. Baik. Itu yang anthozoa. Yang berikutnya, apa peranan Coelenterata dalam kehidupan kita sehari-hari? Peran Coelenterata yang pertama ubur-ubur, ya, atau Aurelia. Aurelia atau ubur-ubur bisa dibuat tepung, ya, tepung ubur-ubur, ya, yang diolah sedemikian rupa sehingga nantinya untuk bahan kosmetik, ya, bahan kecantikan. Jadi salah satu produk atau bahan kecantikan yang berasal dari laut yaitu dari tepung ubur-ubur. Ya. Di ubur-ubur dibuat tepung. Ya. Nah, itu untuk bahan kecantikan. Nah, di samping itu di Jepang ubur-ubur justru malah dimakan. Ya. Jadi ubur-ubur dapat dijadikan sebagai makanan. Entah wujudnya seperti apa, saya belum pernah. Ya. Apakah buburnya seperti Indomie kari ayam, apakah seperti bubur sum-sum, saya belum pernah. Tapi yang jelas di Jepang ubur-ubur dimakan. Kemudian Coelenterata juga berperan sebagai karang atol.
Nah, karang atol, karang pantai, karang penghalang. Jadi ketika Anda menemukan karang-karang yang besar, yang kemudian ditabrak kapal, dan kapalnya miring tenggelam, ini dari Kulon Terata. Jadi karang atol, karang pantai, karang penghalang. Yang tentu ini juga bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Jadi ketika terjadi gelombang yang begitu dahsyat, menghantam pantai, lama-lama kan pantainya terkikis. Nah, dengan adanya karang ini, maka bisa melindungi pantai-pantai dari abrasi air laut. Nah, ini fungsi Kulon Terata sebagai karang atol, karang pantai, dan karang penghalang. Bermanfaat di satu sisi untuk melindungi pantai, tetapi di sisi lain bagi kapal-kapal yang tidak hati-hati, yang tidak ada mercusuarnya, akan nabrak karang dan akhirnya kapalnya bisa pecah, bisa bocor, bisa guling, ya, bisa tenggelam. Di samping itu, karang juga merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Jadi ikan-ikan apabila ingin rehat, ingin bersembunyi, dan apabila dia ingin kawin, ingin berkembang biak, maka dia berpacarannya di karang. Ya, nyumputnya itu di karang. Di karang tempat bersembunyi dan tempat berkembang biakan ikan. Nah, itu adalah Kulon Terata. Nah, kemudian saudara sekalian, kita coba masuk selanjutnya ke dalam golongan cacing. Ya. Jadi Porifera sudah, Kulon Terata sudah. Sekarang kita ingin membahas tentang cacing, yaitu Platyhelminthes. Ya. Anda lihat gambarnya seperti itu. Pipih ya, pipih lebar. Dia itu nanti merayap, dia jalannya merayap. Ini adalah Platyhelminthes. Bagaimana ciri-ciri Platyhelminthes? Kita coba, ada 5 ciri. Saya akan bahas secara singkat. Tubuhnya bulat pipih, ya. Kemudian simetris bilateral. Nah, kalau simetris bilateral berarti ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Ada dorsal, ada ventral, ada depan, ada belakang. Ya, posterior dan anterior. Kemudian lunak, ya. Jadi Platyhelminthes ini lunak, ya. Simetrisnya bilateral, lunak, tubuhnya bulat pipih. Kemudian yang kedua, tidak memiliki sistem peredaran darah dan hermafrodit. Jadi peredaran darahnya belum punya sistem peredaran darah. Dan dia hermafrodit, yaitu dalam suatu tubuh ada 2 alat kelamin. Hermafrodit. Kemudian yang ketiga, alat pencernaannya belum sempurna. Dia hanya ada 1 lubang, yaitu mulut saja. Ya, alat pencernaan belum sempurna. Alat pencernaannya belum sempurna. Kemudian yang keempat, alat ekskresi, ya, untuk pembuangan itu berupa sel api atau flame cell. Ya. Di flame cell atau sel api ini merupakan alat untuk ekskresi, untuk pembuangan, ekskresi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yang kelima bersifat triploblastik. Ya, Anda ingat kembali triplo berarti triple, 3 ya. Di mana tubuhnya terdiri atas 3 lapisan. Ya, lapisan dalam namanya endoderm, lapisan luar namanya ektoderm, dan lapisan tengah yaitu mesoderm. Jadi saya ulangi, ciri-ciri Platyhelminthes tubuhnya pipih bulat, pipih ya. Kemudian simetris bilateral, lunak, belum ada sistem peredaran darah, ya hermafrodit, kemudian alat pencernaan belum sempurna, alat ekskresi berupa sel api, dan tubuhnya terdiri dari 3 lapis. Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk ini saya akhiri kuliah yang ketiga ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.